Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu fenomena yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, yaitu fenomena bertaubat, kembali berbuat maksiat, lalu bertaubat lagi, dan seterusnya. Hal ini adalah suatu siklus yang, meskipun menyakitkan, banyak dialami oleh umat Islam. Kita akan mencoba merenung, memahami, dan memotivasi diri agar bisa keluar dari siklus ini. Semoga dengan pembahasan ini, kita dapat mengambil pelajaran yang berharga untuk kehidupan kita. Mengapa kita bertaubat tapi kembali berbuat maksiat? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering muncul di benak banyak orang yang mencoba untuk memperbaiki diri. Kenapa setelah bertaubat, kita seringkali kembali terjerumus dalam maksiat? Ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan hal ini, dan mari kita coba ulas satu persatu. Manusia memang diciptakan dengan berbagai kelemahan. Salah satunya adalah kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu. Saat kita bertaubat, kita mungkin benar-benar menyesal dan berniat untuk tidak mengulanginya lagi. Namun, ketergantungan pada kebiasaan buruk dan godaan duniawi yang menggiurkan membuat kita jatuh kembali ke dalam jurang maksiat. Allah berfirman, "Dan manusia itu diciptakan bersifat lemah." Quran Surah An-Nisa ayat 28. Kelemahan ini adalah bagian dari fitrah manusia, namun kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus terus berusaha untuk menahan diri. Setelah bertaubat, kadang kita merasa aman dan lupa untuk terus menjaga diri dari godaan. Allah memberi kita hikmah untuk terus berwaspada. Ketika kita lengah, godaan maksiat datang dengan mudah. Maka, kita perlu mengingatkan diri untuk terus memperbaiki ibadah, memperbanyak doa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai umat manusia, sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niatnya." Hadits riwayat Bukhari. Salah satu faktor utama yang membuat seseorang kembali terjerumus dalam maksiat setelah bertaubat adalah lingkungan. Lingkungan yang penuh dengan teman-teman yang tidak mendukung perubahan positif bisa membuat seseorang jatuh kembali ke dalam perbuatan buruk. Kita harus memilih lingkungan yang bisa mendukung perjuangan kita untuk terus taat kepada Allah. Keterikatan dengan kebiasaan lama. Kebiasaan buruk yang sudah mengakar lama dalam kehidupan kita terkadang sulit untuk dihilangkan. Ketika kita sudah terbiasa melakukan suatu maksiat, terkadang kita merasa bahwa itu adalah bagian dari diri kita. Namun, taubat adalah jalan untuk memperbaiki diri. Allah menjanjikan ampunan bagi siapa saja yang sungguh-sungguh bertaubat. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jangan pernah menyerah. Banyak orang yang merasa putus asa setelah jatuh dalam maksiat lagi meskipun sudah bertaubat. Padahal, taubat itu adalah proses yang berkesinambungan. Tidak ada kata terlambat selama kita masih hidup. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan akan menerima taubat hambanya selama hamba tersebut benar-benar ingin berubah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang kembali kepadanya daripada seseorang yang telah hilang untanya di padang pasir, kemudian menemukan kembali untanya yang hilang itu. Hadits riwayat Muslim. Jadi, jangan pernah merasa bahwa taubat yang pertama atau kedua itu sia-sia. Allah senantiasa menerima taubat kita selama kita ikhlas dan berusaha keras. Kedua, memperbaiki diri secara berkelanjutan. Bertaubat bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata penyesalan, tetapi juga tentang memperbaiki diri secara menyeluruh. Setelah taubat, kita harus memperbaiki kualitas ibadah, menambah ilmu agama, dan memperbanyak amal syalih. Menghindari maksiat juga berarti kita perlu meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah melalui sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa. Ketiga, menghindari situasi yang memicu maksiat. Salah satu langkah penting adalah menghindari lingkungan dan situasi yang dapat mendorong kita kembali pada maksiat. Jika pergaulan kita dengan teman-teman yang salah menjadi pemicu, maka kita harus berani untuk menjauh dan mencari lingkungan yang lebih baik. Sebagaimana sabda Rasulullah, seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Oleh karena itu, perhatikanlah siapa yang menjadi teman dekatmu. Hadits riwayat Abu Dawud. Lingkungan yang baik akan membantu kita menjaga iman dan taubat kita. Keempat, selalu meminta pertolongan Allah.
Allah adalah sebaik-baik penolong. Tanpa pertolongannya, kita tidak akan mampu bertahan dari godaan maksiat. Oleh karena itu, setelah kita bertaubat, kita harus terus meminta kekuatan kepada Allah untuk menjaga diri dari perbuatan dosa. Allah berfirman, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu." Quran Surah Ghafir ayat 60. Taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang sebenar-benarnya, yaitu taubat yang dilandasi oleh penyesalan yang mendalam, tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya, dan berusaha melakukan perbaikan dengan istiqomah. Jika kita terjatuh lagi, jangan pernah ragu untuk kembali kepada Allah. Karena sesungguhnya, Allah itu Maha Pengampun, dan Dia tidak pernah menutup pintu taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.